telah diperkirakan bahwa tanggul itu kokoh dan dijamin tidak akan roboh atau longsor kalau dilalui jutaan kera. Maka Sugriwa bersama Lesmana dan Wibisana segera menghadap kepada Rama. Rama menerima laporan tersebut dengan senang hati. Ia mengucapkan terima kasih dan kemudian memerintahkan agar pasukan segera bergerak ke Alengka. Sugriwa melakukan sembah, kemudian mundur dan memerintahkan para bupati agar pasukan bergerak saat itu juga ke Alengka. Sasaran antara adalah Gunung Suwela yang terletak di tepi pantai bumi Alengka. Terjadilah kemudian gerakan pasukan yang terbesar dalam sejarah. Barisan yang berjalan rapi dan gagah sekali, penuh kepercayaan kepada diri sendiri melalui jalan raya hasil buatan sendiri, dengan keyakinan sepenuhnya bahwa mereka akan menang perang. Setelah bergerak selama 27 hari, barisan kera yang terdepan tiba-tiba di Gunung Suwela di bumi Alengka. Terjadilah kesibukan yang luar biasa di Gunung Suwela. Tidak hanya itu, ribuan raksasa penghuni gunung itu lari tunggang langgang mencari selamat, sedangkan prajurit-prajurit raksasa pengawal perbatasan segera berangkat ke istana Alengka melapor kepada Rahwana bahwa ada musuh datang. Pada waktu itu Rahwana di istana Alengka semakin menjadi masyghul dan prihatin betapa tidak pemusatan pasukan Rama di Gunung Mahendra belum terpecahkan, ditambah diusirnya adiknya Wibisana dari Alengka. Sekarang datang laporan pula bahwa ratusan juta kera telah berhasil menyeberangi lautan dan tiba di Gunung Suwela. Belum terhitung prihatin di bidang yang lain, ia belum berhasil menaklukkan hati Dewi Sinta yang siang dan malam sudah berada di istana Alengka. Rahwana sungguh sama sekali tidak mengira bahwa laut seluas itu dapat diseberangi oleh musuh. Sementara Rahwana dalam keadaan prihatin, pada waktu itu kedatangan pasukan kera di Gunung Suwela tiada hentinya. Pasukan yang terdepan sudah memenuhi Gunung Suwela, tetapi pasukan yang di belakang masih banyak yang berada di Gunung Mahendra menunggu giliran menyeberang. Perjalanan pasukan melalui laut yang ditambak itu berlangsung siang dan malam. Masih tidak terhitung jumlahnya yang berada di Gunung Mahendra itu yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Sangat semangat tempur dan semangat berbakti mereka tetap berkobar-kobar. Mereka yang telah beruntung terlebih dahulu tiba di Suwela Giri. Anggapan bahwa Gunung Suwela itu tidak kalah indahnya jika dibanding dengan Gunung Mahendra yang mereka tinggalkan. Pohon-pohon buah-buahannya terbilang jumlahnya batu-batu berkerikil banyak berwarna. Di sekitar gunung itu terdapat banyak danau yang airnya beraneka warna dan jernih sekali. Binatang-binatang yang terdapat di Mahendra dapat ditemukan pula di Gunung Suwela. Burung-burung terdapat di Gunung Mahendra dapat mereka temukan pula di Gunung Suwela. Perbedaan antara kedua gunung tersebut
hanyalah bahwa Gunung Suwelat lebih tinggi dan lebih besar. Ada taman-taman yang indah di situ, karena Rahwana sejak dulu sering bercengkrama menghibur diri di situ. Dari seluruh prihatin Rahwana pada waktu itu, yang paling berat adalah prihatin menghadapi putri yang dalam segalanya mirip Dewi Widawati yang dulu membakar diri. Putri itu adalah putri Mantili Dewi Sinta. Yang ada pada benak Rahwana waktu itu bukan bagaimana harus mengenyah bala tentara kera yang sekarang telah melanda bumi Alengka di Gunung Suwela, tetapi bagaimana dapat menaklukkan hati Sinta. Akal yang licik dan sangat keji ditempuh di antara putra-putranya Raja Boyongan yang ditaklukkan oleh Alengka. Terdapat dua satria kembar yang berparas elok dan umurnya hampir sama dengan Rama dan Lesmana. Rahwana memerintahkan memancung kedua kepala satria itu yang dijadikan kepala Rama yang dipancung, sedangkan adiknya yang dijadikan kepala Lesmana yang juga dalam keadaan telah terpancung. Kedua kepala itu akan diperlihatkan oleh Dewi Sinta dengan harapan sejak saat itu Dewi Sinta akan melupakan suaminya dan mulai mau menerima cintanya. Untuk memperkuat bahwa kedua kepala itu adalah kepala Rama dan Lesmana, maka ada dua perangkat pakaian Rama dan Lesmana yang juga ditunjukkan kepada putri Mantili itu, yang tentu saja semuanya palsu. Di samping pakaian itu juga diperlihatkan cincin dan mahkota kemasan seperti yang biasa digunakan oleh Rama. Permainan sandiwara itu berlangsung di Taman Argasoka. Pada waktu itu Rahwana sedang berdiri di depan Dewi Sinta. Tiba muncul raksasa Wirarodra namanya, yang datang secara kopoh-kopoh melakukan sembah dan melapor bahwa ia telah berhasil memancung kepala Rama dan Lesmana. Dalam pertempuran, Rahwana menerima kedua kepala tersebut berikut pakaian, cincin, dan mahkota. Kemudian berkata kepada Sinta, "Hei adikku putri Mantili,